بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah hadakumullah. Alhamdulillah pada detik ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sama-sama duduk untuk sama-sama menggali salah satu risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentunya kita akan menjadi lebih mudah hidup ini. Sebagaimana tadi ada judul yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kita itu mudah, tidak mempersulit. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi ini saya akan berbicara sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, yaitu bicara tentang al-hijamah. Kenal Pak ya al-hijamah Pak ya? Jadi orang mungkin sudah sangat mengerti apa itu hijamah, atau mungkin telinga itu sudah begitu dekat dengan kata hijamah. Tapi sejauh ini seakan-akan hanya kenal kulitnya saja. Padahal Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis yang bagi saya sangat sakral. Beliau mengatakan, afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. The best of tip for you is cupping. Yang paling utama dalam kamu mencari sehat itu, berobat itu adalah hijamah. Tapi realitanya di lapangan kok tidak seperti itu. Ketika kita sakit, kita bersusah payah. Ada yang lari sampai ke Guangzhou, ada yang mau lari sampai ke hospital, ada yang ke Jepang, ada ke Jerman dengan habis sekian rupiah. Kenapa nggak pakai hijamah saja? Kenapa? Rasulullah sudah menjamin seperti itu. Bahwa kan di dalam surah An-Najm jelas kita yakini bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan Rasulullah itu di kalimat yantik, bukan yatakallam. Artinya dengan serta-merta, dengan kesadaran yang sangat sadar, Rasulullah SAW menyampaikan hal itu. Afdalu ma tadawaitum bi al-hijamah. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa al-hijamah itu dawa likulli da'il samal maut. Hijamah itu, kaping itu menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Yakin Pak? Yakin atau apa iya gitu. Kenapa? Mungkin yakin, tapi kenapa realitanya di lapangan tidak seperti itu? Bahkan banyak orang Islam yang masih kadang juga mencibir, cuma di hijamah, masa sih cuma hijamah bisa sembuh? Nah inilah kejadian-kejadian di tengah masyarakat kita. Maka tahun 2000 saya mengalami sakit diabetes akut sampai gigi saya rontok. Saya abadikan, nggak saya betulin.
sebagai dalil bahwa itu diabetes akut dulu sampai 800. Kemudian orang tua kedua-duanya almarhum almarhumah wasilah diabetes. Kakak pertama umur 41 juga diabetes, wassalam. Maka ketika saya membaca literatur secara umum konvensional, diabetes tidak bisa sembuh gitu. Ketika kita coba komparasikan dengan hadis Nabi yang mengatakan hijamah menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati, tentunya di sini hijamah juga menyembuhkan diabetes. Nah, di situ ada sebuah pencerahan, ada rasa gembira di dalam hati itu, bahwa ada sebuah tujuan atau sebuah kepastian diabetes juga bisa sembuh insya Allah, karena janji Nabi kecuali tua dan mati. Nah, melistat itulah saya mencoba mencari tahu. Banyak tanya para ustadz, para al-hajim, para hajam, bahkan yang sudah nulis buku, sudah melatih ke sana kemari. Ketika saya mencoba bertanya, apa saintifiknya, apa logikanya hijamah memberi dampak sembuh, khususnya untuk penyakit diabetes? Apa jawabannya? Rata-rata jawabannya mentok pada tataran syariat. Pokoknya sunnah lakukan saja, yakin. Ada sebagian, oh diabetes nggak boleh, nanti bisa gangren. Di sini saya mengalami sebuah dilematika. Satu sisi adalah hadis mutawatir, sisi lain apa saintifiknya, apa keilmiahnya. Ini benar kata Nabi. Ini adalah wahyu yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Tapi kenapa mereka seperti itu? Nah, dari situlah saya mencoba mencari tahu, terus menelaah, mengobservasi, dan akhirnya ketemunya malah justru di negara kafir, yaitu di Amherst, kota kecil di antara New York dengan Boston saat itu 2003. Di tengah saya pas itu sekolah manajemen. Di sana ada traditional medicine with hirudo medicinalis, pengobatan pakai lintah. Saya cuma berpikir ini negara adikuasa, negara ikon modernisasi teknologi, kenapa kok lintah jadi solusi sehat gitu kan? Saya penasaran di situ. Saya tanya, apa rahasianya kok lintah sebagai solusi sehat? Nah, dari situ secara ringkas mereka mendeskripsikan bahwa lintah menghisap oksidan. Nah, kata-kata hisap itulah akhirnya yang menjadikan sebuah rasa sesuatu penasaran saya terjawab. Menghisap, karena hijamah itu maknanya hisapan. Hajamnya itu hajman, hijamatan itu hisapan. Oksidan, apa itu oksidan? Oksidan adalah asupan makan, minum ataupun udara yang tidak terserap oleh tubuh, maka dia akan menggumpal menjadi oksidan. Dan ternyata dunia pun mengakui itu. Maka dunia mengatakan bahwa ketika orang mampu memanage oksidan, dia akan sehat. Ada dua option. Satu, minum antioksidan atau olahraga teratur. Nah, antioksidan ini bisa macam-macam, bisa nature, bisa sintetis. Atau olahraga, dengan olahraga dia keluar tereduksi lewat keringat, itu oksidan. Sehingga kita mencoba mengkorelasikan dengan kasus Qabil Habil yang berantem. Habil mati, bingung nguburnya, Allah ngirim burung gagak gitu. Maka saya mencoba menganalogkan juga bahwa Rasulullah menyampaikan hadis tentang hisapan secara tekstual, kemudian teknisnya dilakukan oleh lintah. Nah, dari situlah mulai saya menggali kerja lintah untuk saya aplikasikan, mempraktikkan yang namanya hijamah. Dan ini persis dengan tadi saya katakan dunia. Cuma dunia hanya konsentrasi di antioksidan. Sampai-sampai kemarin kulit manggis itu sampah ya.
Tapi ketika ada riset bahwa kulit manggis mengandung antioksidan, super antioksidan, orang berebut. Banyak judul kemasan tentang isinya ya kulit manggis. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan lebih dari itu. Oksidan di drainage, dikeluarkan. Dengan cara apa? Hijamah, hisapan. Nah, inilah yang akhirnya menyingkat istilah, kita membuat istilah ODT, oksidan drainage terapi. Terapi dengan cara mengalirkan oksidan. Ini hanya ijtihad ya, dan ini bahasanya pun bahasa plesetan sebenarnya. Tapi ini supaya mencoba mengembalikan ijatul hijamah di tengah masyarakat yang sudah populer hijamah itu, tapi kepopulerannya tidak linear, tidak berbanding lurus dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita beristihad, bikin istilah ini dan kita patenkan juga. Inilah secara ringkas apa itu, sehingga kita bikin istilah ODT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya dalam posisi hakul yakin, ilmul yakin dan ainul yakin bahwa janji Nabi Muhammad SAW tentang hijamah memberikan sembuh kepada semua penyakit kecuali berat itu iya. Yang jantung koroner lah, yang gagal ginjal sudah 5 tahun cuci darah seminggu 2 kali, sudah tidak bisa kencing setahun, subhanallah, sekali saja besok dicek normal. Nanti ada data-data yang kita simpan. Ada meningitis atau peradangan selaput otak, datang digotong-gotong, matanya melirik doang, selesai jalan. Sehingga ketika ada orang melihat sesuatu, bahwa apalagi saya pakai akik misalkan, mungkin saya dikira sakti, padahal ini adalah saintifik. Bahkan murid-murid kita pun ada beberapa yang tidak berani praktek. Salah satunya dari Sepeken, daerah Madura, karena saking dahsyatnya dampak kesembuhannya malah takut praktek. Karena di sana ketika orang bisa mengobati secara instan, seakan-akan dikultuskan, orang patah baru katanya, malah takut sampai sekarang nggak berani praktek. Psoriasis dan semua penyakit yang tidak bisa kecuali tua dan mati. Baik, sampai di sini sebagai preambul. Mungkin lebih banyak kita tanya jawab gitu ya, biar lebih tune in kepada Bapak Ibu semua. Langsung saja kita buka perbincangan sehingga ilmunya lebih banyak lagi. Kami persilahkan. Ya, silakan. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah secara medis ya, ilmiah Ya, itu sudah dilakukan semacam riset. riset atau apakah sehingga sangat yakin masyarakat bahwa itu termasuk salah satu alternatif pengobatan yang cukup efektif. Dan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riset secara resmi oleh government Indonesia belum. Kalau saya pribadi selama 8 tahun melakukan riset. Kemudian riset itu sudah saya tuangkan dalam sebuah buku ini, Hijamah ODT. Ya, alhamdulillah sudah kita terjemahkan dalam versi Inggris, dan buku ini sudah kita presentasikan di Istanbul
dalam acara konferensi internasional cupping terapi, yang mana dia di 17 negara dan saat itu rata-rata profesor ya bidang kesehatan. Kemudian saya saat itu tidak bicara tentang hijamah, hadis Nabi bukan, tapi saya bicara tentang ODT. Karena saya menyampaikan dari hasil sebuah riset, pengalaman empiris, maka ketika itu saya sangat survive. Kenapa? Karena memang betul-betul kita sudah mempraktekkan dan secara fakta sembuh. Sampai ketika disanggah pun kita hanya ngomong silahkan bawa semua penyakit, semua pasien Anda, apapun penyakitnya. Saya treatment di sini dengan ODT. Alhamdulillah ada yang membawa yang jantung ini. Alhamdulillah kita buktikan dan ternyata sembuh. Maka mereka standing applause. Baru closing statement saya apa? Saya bilang A to Z about ODT is application what my Prophet Muhammad said, al-hijamatu dawa'un li kulli da'in yas'al maut. Baru mereka mukanya merah tuh yang non muslim. Karena saya bicara di depan adalah saintifiknya. Jadi ada dua asas yang berbeda. Start point treatment, pengobatan konvensional dengan pengobatan Rasulullah SAW. Ketika pengobatan konvensional, start pointnya adalah akibat. Akibat adanya simptom, akibat adanya penyakit, maka kalau jantung koroner, akibat jantung koroner, maka kalau masih kecil penyempitan diganjal ring. Kalau sudah masif maka di bypass. Akibatnya itu pun nanti harus minum pengencer darah, pelentur pembuluh darah, dan bereduksi cairan di pembuluh darah. Sampai kapan? Sampai mati. Sementara dengan konsep Rasulullah mencari sebab dari adanya jantung koroner. Apa sebab terjadi jantung koroner? Ternyata setelah kita telaah, itu sebabnya cuma sepele. Adanya timbulan oksidan di daerah dada, di kapiler jantung. Maka alhamdulillah banyak sekali yang Allah takdirkan sembuh, yang sudah tanda tangan jadwal operasi. Ada yang sudah deposit 200 juta, ada yang sudah 150 juta. Alhamdulillah datang ke tempat kita treatment dengan hijamah binisbah ODT, masuk lagi jadwalnya di EKG normal, sehingga uang 200 juta kembali. Sehingga saat ini ada 3 perusahaan besar, Krakatau Steel, kemudian Danone, Waskita Karya, itu main treatmentnya adalah ODT. Kenapa? Secara kos operasional, kas kesehatan perusahaan safety. Bayangkan kalau setahun ada 10 orang jantung koroner harus operasi, minimal 2 miliar. Dengan hijamah kalau dia miskin, gratis pun bisa. Niat sunnah pahala sembuh rahmat. Ada pernah kanker otak, tumor otak, datang itu kayak kepompong, matanya terpejam, dia hanya ngeluarin air liur saja, tangannya begini, ditarik balik lagi. Qadarullah 3 kali itu bisa berdiri dan bisa ngomong. Itu pun kata dokter sudah nggak mungkin. Dan ini betul-betul sesuatunya itu dikeluarkan, itu oksidan. Nah tentunya kenapa terjadi kesalahan di lapangan? Kok sepertinya tidak seperti itu dahsyatnya? Atau bahkan terkesan hijamah itu untuk hal-hal yang sepele, pegel-pegel dan sebagainya. Karena rata-rata belajarnya sekilas, belajar sehari 2 hari. Betul, ada yang ahli hijamah di sini? Berapa tahun belajarnya? Inilah yang terjadi. Sehingga kaidah fikih tibiyah pun nggak dipakai. Di dalam fikih tibiyah dikatakan darul mafasid muqaddam ala jabil masalih. Dampak negatif, dampak kerusakan dari sebuah treatment, pengobatan itu lebih diutamakan daripada jaminan kesehatan, jaminan kesembuhannya. Nah selama ini tukang hijamah nggak begitu. Jaminan sembuhnya diangkat tinggi-tinggi, tapi proses kesembuhannya, dampak negatif nggak pernah dibahas. Bayangkan sehari bisa. Inilah kesalahan di lapangan. Sehingga ya tentunya tidak mungkin
Karena di dalam kaidah ta'lil muta'alim pun dikatakan asyartu minas suruti tulabul ilmi tul zaman. Syarat dari berbagai macam syarat mencari ilmu itu waktunya panjang. Apalagi tentang nyawa orang ini. Masuk 2 hari mahir. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Kemudian kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW tentang hijamah itu, di sana ada kalimat yang sangat jelas, yaitu syartatul mihjam. Ya, tadawi ila salasatan surbah asal wa syartatul mihjam wa kainar. Kesembuhan itu ada dalam 3 perkara: minum madu, sayatan alat hijamah, kemudian kai, sundutan api. Tapi Rasul melarang umatnya dengan kai. Nah, di lapangan rata-rata orang pakai apa? Pakai lancet. Betul, pakai jarum. Ini kesalahan besar. Karena apa? Setelah kita tahu bahwa esensi daripada hijamah itu mengambil oksidan, itu letaknya hanya di derma papila. Derma papila itu derma papila itu hanya 0,04 mili, 0,09 mili. Yang itu tidak mungkin tidak kecuali harus dengan disayat. Nggak boleh dicucuk. Kalau dicucuk itu yang kena arteri dan vena, darah segar. Bahkan saya pernah punya murid dari Saudi, muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ketika saya menyampaikan bahwa di Indonesia itu banyak hijamah dengan lancet, saya langsung disangka hada yungkinu sunnah. Saya kaget. Hakata kaifal murad? Kama qala Rasul syartatul mihjam. Hakata wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hakata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Enggak bisa tidur saya. Terus kaifa qatu? Hunaka mawjud antu bi khibrah lakin lil adab laisa li sifat. Ya, dia mengatakan bahwa zaman Nabi itu ada dengan tusuk jarum, tapi sifatnya lil adab. Kama qala Rasul, idza sadama jildur rajul mar'ati bi ghairi mahramin ahsanu bi an tujrama bi khibratin minan nar. Ketika kulit laki perempuan yang bukan mahramnya kemudian bersentuhan, maka lebih baik ditusuk-tusuk dengan jarum api neraka. Ada tusuk-tusuk itu zaman Nabi, bahkan ada hadisnya, tapi sifatnya lil adab. Saya sempat nggak bisa tidur itu. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini khususnya? Mereka mengatakan ada sunnah, padahal mengingkari sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan syartatul mihjam. Ini dari aspek teks, belum dari aspek saintifiknya. Karena Rasulullah itu kan wahyu tadi ya. Kemudian setelah kita telaah lebih dalam lagi, ya memang tidak bisa tidak oksidan itu harus dilakukan dengan sayatan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika darah kamu aktif, banyak pembekam suruh puasa gitu ya. Kalau mau bekam puasa apa tidak puasa? Selama ini suruh puasa. Ya. Artinya puasa dalam arti menahan makan gitu. Ini juga ketika kita telah lebih dalam itu menyelisihi. Walaupun ada hadis yang di situ ada keberkahan, cuma termansuh dengan kalimat afdhalu hijamatin fi 17 19 ihda wa ismil hijri. Sebaik-baik hisapan itu tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Kenapa? Ternyata saat itu ada gravitasi bulan dengan bumi yang begitu kuat sehingga darah aktif. Ketika darah aktif inilah yang dikatakan Rasulullah afdal. Kenapa afdal? Karena oksidan dengan darah ini bagaikan minyak sama air. Semakin aktif oksidannya, semakin aktif darahnya, semakin tertekan dia ke permukaan. Sehingga efektif untuk dilakukan tindakan penghisapan. Ini antara lain.
Nah, ini letaknya di sini, di rumah papila ya. Epidermis, kulit lapisan paling luar. Dan ini ada erat kaitannya Rasul Allah SWT dalam surah An-Nisa 56 yang mengatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ketika kulitnya matang maka diganti kulit yang baru untuk menikmati azab. Kenapa kok bukan ketika dagingnya matang atau ketika tulangnya matang, tapi ketika kulitnya matang? Karena sistem rasa, reseptor rasa itu ada di situ. Maka ini kaitannya erat sekali dengan yang namanya hijamah. Ini kanker payudara akut. Nah, kalau kasus kanker ini, dokter akibat kanker kan ditebang, dipotong ya. Dengan cara Rasulullah, akarnya dicerabut, maka dia mati. Nah, adapun oksidan itu secara fisiknya saja beda dengan darah. Jadi yang terambil itu dicium tidak bau darah, oksidan itu. Dijilat nggak ada rasa darah, dipegang anyep kayak keringat. Jadi nggak perlu pakai masker yang rapat kayak kastron, tidak perlu. Karena memang itu nggak ada aroma sama sekali gitu. Maka peserta pendidikan yang ada di kita syarat untuk boleh menginsisi orang lain, mampu menginsisi tangan sendiri, baru pipinya sendiri, baru orang lain, baru sesama peserta. Kemudian ketika yang diambil adalah oksidan dengan indikator dicium tidak bau darah, dipegang anyep, dijilat nggak ada rasa darah. Sehingga ini dengan gigitan nyamuk saja, daleman gigitan nyamuk, maka bayi umur sehari pun bisa. Baik, silakan, ada yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kataraknya. Ya. Jadi gimana solusinya itu? Bisa nggak secara pengobatan seperti itu? Insya Allah bisa. Jadi katarak itu kan ada selaput. Sumber selaputnya itu tentunya adanya disharmoni peredaran darah di sekitar mata. Maka ketika diambil di kanan kiri mata, melihat lagi, kabutnya hilang. Bahkan alhamdulillah yang sudah terbukti ada 4 orang total buta. Total buta, alhamdulillah biidznillah kembali lagi lihat. Dengan catatan belum pernah dioperasi dengan putus sarafnya. Karena secara teori, kenapa orang bisa sakit mata, mata tidak bisa melihat? Itu karena saraf pengirim pantulan cahaya dari benda ke retina dikirim ke otak, itu saraf pengirimnya tertekan oleh oksidan. Nah, maka ketika itu ada gelap. Nah, begitu diambil langsung lihat. Nah, ini simpel sekali. Simpel sekali. Tapi kadang juga sebabnya jin. Jadi secara medik di medical record nggak kelihatan, tapi dia nggak bisa ngelihat. 3 hari yang lalu ada dari Pekanbaru, 2 tahun tidak bisa lihat. Tapi sebabnya ternyata sihir. Nah, begitu kita lakukan spot ya, kita pegang pembuluh darah kanan kiri mata, teriak-teriak jinnya, ampun saya keluar, syahadat keluar, langsung bisa lihat. Dia sudah kemana-mana, habis rumah, habis macam-macam katanya. Kenapa? Sumbernya yang menekan sarafnya adalah jin di situ. Nah, maka nanti kita juga bicara bahwa penyakit itu ada 2 sebab. Ada kadang
Sebabnya adalah jin, dan yang kedua adalah oksidan, itu medik. Kenapa jin? Rasul sudah menyampaikan di dalam kitab Al-Ahkam, inna syaitan yajri min ibnil majrad dam. Syaitan dari golongan jin itu ketika masuk tubuh anak Adam di pembuluh darah. Maka ketika dia di pembuluh darah kapiler jantung, simptomatiknya jantung koroner. Tapi dilakukan bebas pun nggak beres. Tapi begitu bismillah dipegang, setannya keluar, plong. Baik, silakan, ada yang bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya itu ada yang suka keluar dari tidur itu sering sekali dan pernah pusing-pusing, apakah ada dari oksigen? Ya, itu pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa polip, bisa sinus. Itu nanti diambil di kanan kiri hidung, di kepala. Itu langsung plong. Jadi kita hanya bisa subhanallah. Yang selama ini harus bersusah payah dengan antrinya, dengan biayanya, dengan risikonya, dengan hijamah Nabi, itu bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Rasul sudah menyediakan, cuma banyak orang yang nggak ngerti. Insya Allah nanti langsung bisa dipraktekkan di situ. Yang lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait stroke. Ya, Apakah stroke bisa di-treatment dengan ya, kedua terkait jantung bocor. ya. Karena biasanya Anak kecil bocor. Ya. Baik, stroke sangat efektif. Ya, kita yang paling parah pernah menangani namanya Pak Abdillah. Dia stroke dan bahkan sudah operasi kepala 4 kali, bongkar pasang kepala 4 kali di rumah sakit Fatmawati. Kemudian dia masih pusing yang luar biasa, nggak bisa jalan kecuali dengan alat bantu dan artikulasinya nggak jelas. Qadarullah 4 kali itu sudah bisa jalan tanpa alat bantu, ngomongnya jelas, berat badan sudah naik 15 kilo. Nah kemudian profesornya yang memegang dia itu ketemu di rumah sakit Fatmawati ketika beliau ngantar anaknya di rumah sakit, dikejar. Kamu Pak Abdillah? Iya. Loh, kok bisa jalan? Gitu. Karena profesor itu bilang maksimal udah seperti ini, nggak bisa lagi. Terima saja. Akhirnya profesor datang tempat kita nanya, pasienku diapain? Kita ceritakan. Karena pada dasarnya timbunan oksidan ketika disensor secara pusat dia akan menekan. Maka ketika menekan motorik, sensor motoriknya, maka semuanya akan kacau. Begitu itu diambil, on lagi. Kemudian jantung bocor. Ini ada anak umur 1 bulan. Ya. 1 bulan jantung bocor. Kok bisa? Karena biasanya keluarga muda ada duit, termakan iklan. Anaknya pengen jadi anak super, sehingga apa-apa dikonsumsi, apa yang diiklankan dikonsumsi. Padahal itu sebenarnya adalah sintetis. Maka bayi kita yang ada di dalam rahim itu sejak dalam kandungan sudah dikasih sintetis. Begitu keluar, jantung bocor. Kenapa? Ada timbunan oksidan. Ini alhamdulillah derek. Begitu selesai, bunyi krek-kreknya sama birunya langsung normal. Itu one treatment. Ini ajib ngawur, anak bayi kok dihijamah begini. Ya karena Nabi itu hanya menyampaikan tua dan mati yang nggak bisa. Maka ketika orang bilang bekam ini nggak boleh dibekam, itu nggak boleh dibekam, berarti menyelisih Nabi, atau seakan-akan lebih pintar daripada Nabi. Karena Nabi hanya mengatakan kecuali tua dan mati yang tidak bisa itu. Yang lain silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin tadi saya tidak memperhatikan menyampaikan identitas Bapak. Ya. Tadi saya tidak betul. Saya ingin pertanyaan yang berbeda, tapi saya ingin menanyakan ini. Karena di Indonesia ini banyak sekali pengobatan alternatif. Ya. Seperti yang terakhir paling itu adalah bunuh bumi. Ya. Seperti apakah pola pengobatan atau sistem pengobatan yang Bapak sampaikan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tak kenal maka tak sayang kan gitu. Saya Azif Pak namanya. Saya lahir di Magelang 43 tahun yang lalu. Kemudian saya belajarnya malah di teknik sipil dulu Pak. Dan terakhir di manajemen itu di negara kafir. Nah, qadarullah saya mengalami sakit tadi saya katakan, sehingga saya menggali selama 8 tahun. Kemudian saya pun karena terjun langsung di dunia pengobatan sejak 2005 secara publish gitu ya. Saya juga blocking time di beberapa TV yang di situ juga para dukun. Tujuan saya apa? Satu, memberi pembelajaran kepada umat, ada opsionalnya gitu. Karena sekarang banyak sekali uniformnya ustadz, tapi esensinya adalah dukun. Nah, inilah yang menjadi masalah. Maka ini adalah menjadi sesuatu yang muskilah kabirah. Perkara yang harus kita selesaikan. Harus kita pahamkan kepada umat bahwa Islam itu ada caranya. Dan tentunya kita kaidah berislam itu kan jelas. Di dalam ibadah Rasulullah mengatakan, hina majal Islam kullu ibadatin haramun illa ma dalla ali dalil. Ketika datang Islam semua ibadah adalah haram kecuali ada keterangan dalil. Nah, ini adalah patokan. Banyak orang ngaku ustadz seakan-akan syariat, pakai tahlil, pakai tasbih, pakai selawat, tapi esensinya adalah menyelisih syariat. Karena mereka tidak sesuai dengan ittisal kepada Rasulullah SAW. Dan itu kadang sebagai lip saja. Maka tentunya ketika pengobatan yang sifatnya non medis, justru bagi kita umat Islam itu mudah sekali. Ketika kita ikhlas, kita iman dan tawakal kepada Allah, maka selesai itu semua masalah. Karena Allah SWT sudah mengatakan dalam surat 8283, qala fa fi izzatika la ughlinan sama'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tidak akan mampu menguasai orang ikhlas. Wa laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan yang terkutuk pun tidak akan mampu menguasai orang iman dan tawakal. Terus gimana kalau ada penyakit yang non medis? Tegakkan itu. Tegakkan sunnah, tinggalkan subhat, bangun tauhid, selesai masalah. Karena apa? Allah nggak punya broker. Selama ini kan kesannya ustadz itu jadi broker Pak. Datang suruh bayar sekian, nanti kita bacakan Al-Quran khatam 75 kali gitu. Bayar mahar sekian ratus juta. Kok kayaknya yang punya sembuh gitu. Nah, tentunya ini menyelisihi. Kemudian di dalam mencari sembuh itu ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah itu masuk akal, saintifik. Seperti menyampaikan, oh jantung koroner sembuh dengan hijaman. Bagaimana logikanya? Bagaimana ilmiahnya proses kesembuhan itu? Ketika orang mampu mengkomunikasikan secara benar dan masuk akal, insya Allah itu benar. Itu yang pertama, ilmiah. Yang kedua adalah alamiah. Alamiah adalah tentunya herbal dan segala macam. Jelas ketika orang sakit dingin dikasih jahe. Kalau dia kepanasan dikasih kencur misalnya. Ada habtus sauda, ada madu. Itu alamiah.
Kemudian yang ketiga adalah ilahiyah, doa, mohon kepada Allah. Doanya jelas, terucap secara zahir. Jangan bismillahnya keluar tapi akhirnya membaca apa nggak jelas. Atau sekarang ada kapsul 1000 doa. Yang mana yang 1000 doa? Ketika ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, oh itu di luar yang 1000 doanya masalahnya. Ngelesnya seperti itu. Nah, ini maka kita harus jeli. Ilmiah, alamiah dan ilahiyah kita lihat. Maka ketika kita bisa memegang itu, maka insya Allah selesai. Kita tidak terjebak satu dengan kemusyrikan. Kemudian seandainya harta pun kita tidak diporotin sama itu orang, karena kita tertipu oleh mereka. Dan saya praktek di Cempaka Putih, Pak. Kemudian saat ini saya diamanai menjadi Direktur Nasional Lembaga Penguatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ya, insya Allah tanggal 10 sampai 12 nanti ada rapat kerja nasional, yang mana kita punya program setiap masjid itu ada klinik. Kita membantu pemerintah dalam bidang kesehatan berbasis agama dan kemasjidan. Jadi saya bermimpi bagaimana masjid punya klinik yang mumpuni, yang mampu menyelesaikan permasalahan umat, termasuk penyakit medis maupun non medis secara syar'i, sehingga dukun yang iklan besar-besaran itu nggak akan laku gitu. Ketika setiap masjid itu ada SDM-nya yang bisa. Ini ya mohon doanya, insya Allah nanti Darussalam ini menjadi unit percontohan, unit 001. Karena kemarin kita sudah audiensi dengan Menteri Kementerian Kesehatan, kita mencoba 500 unit se-Indonesia. Jadi kita main cantik gitu ya, sehingga insya Allah ini sebagai solusi, bukan sebagai kita hanya menggerutu, berkeluh kesah, tidak, tapi kita berbuat dan memberikan pembuktian bahwa Islam adalah solusi, Islam adalah rahmatan lil alamin. Insya Allah seperti itu. Silakan yang putri, mic-nya. Ini juga jantung bocor, anak umur 5 bulan. Ini saya dapat fotonya justru malah di FB-nya orang tuanya. Jadi anak ini ceritanya divonis harus operasi di Rumah Sakit Harapan, tapi orang tua mikir, satu mikir duitnya, yang kedua risikonya. Apa iya anak saya 5 tahun mau dioperasi kayak apa gitu kan? Alhamdulillah qadarullah ada yang ngasih tahu tempat kita terapi, dan saat itu juga alhamdulillah apa yang hilang spontan. Silakan Ibu. Oh Bapak. Assalamualaikum. Ada yang ada pertanyaan Ustaz yang akan saya sampaikan kembali. Pertama, saya sendiri sudah bertanya ke HT, Ya. karena penciuman sudah tidak bagus lagi, tidak bagus lagi. Dan sampai saya sudah 5 kali barangkali dokter itu ada yang sudah saya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ada keluarga saya yang mengoperasikan. Ya. Yang sampai saat ini dokter itu operasikan jantung, pasien itu berat. Yang saya tanyakan alamat obat praktek dan yang jam prakteknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Cempaka Putih Tengah. Nanti ada bis itu ada alamatnya ya. Itu ada bis kita. Di situ ada alamat tertulis, kartu nomor juga ada. Kemudian kita libur hari Jumat, Sabtu Ahad buka biasa. Dan jantung koroner insya Allah bukan sesuatu yang menakutkan. Ini yang terbaru yang masih ada di rumah itu dari Alor. Alor itu pertama karena ada yang qadarullah sembuh, jadi dia dirujuk ke harapan kita. Tapi sebelum ke harapan kita, dia datang dulu ke rumah di treatment. Karena LPG-nya surat jalannya itu ke harapan, bukan ke tempat kita. Maka dia tetap ke harapan, di EKG normal setelah di treatment dengan hijamah. Cuma
dokternya bilang, tapi ini karena rujukannya harus operasi, bapak harus operasi. Walaupun EKG-nya itu di EKG normal gitu kan. Akhirnya bapak itu bilang, oh ya kalau gitu kapan secepatnya saja. Tapi bercanda rupanya gitu. Datang ke rumah cuma bercanda dia. Ya nggak mau saya, walaupun saya gratis BPJS, tapi risiko tanggung saya sendiri. Orang barang sudah baik mau dibedah-bedah gitu. Karena ya itulah yang terjadi. Nah ini ada akhirnya bawa kawan-kawannya yang jantung-jantung datang ke tempat kita. Alhamdulillah prosesnya hanya nggak nyampe 10 menit. Tapi ibarat ini mobil, banyak yang mengganjal, yang ganjal diambil, selesai masalah. Karena sebab adanya penyakit lah yang diambil. Inilah Islam solusi. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ibu. Saya udah hampir setahun ini tangannya itu sebelah terus sampai sekarang. Nggak bisa diobat tuh berapa dokternya? Nggak ada. Apa? Kolesterol tinggi apa hipertensi Ibu? Tensi Pak, kesemutan parahnya. Kesemutan ya. Ya. Dokternya nggak ada asurannya. Ya. Ya. Yang kedua itu ada paman saya itu udah buta dari 4 tahun lah. Matanya melihat. Oh, matanya terbuka tapi nggak ngelihat. Orang nampak tapi dokter nggak bisa dioperasi. Ya. Ya. Itu dia melihat itu biasa tapi nggak apa. Oh, ya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu yang kesemutan itu tentunya secara gampangnya peredaran darahnya tidak lancar sehingga kesemutan. Nah tidak lancarnya itu kenapa? Bisa karena kolesterol, bisa jadi hipertensi, bisa jadi. Tapi yang jelas terlalunya pekat atau LED, laju endap darahnya tinggi. Maka dia menekan di situ, sini menjadi kesemutan. Nah begitu diambil dia lancar, selesai masalah. Kemudian yang mata nggak bisa ngelihat itu bisa tadi ada oksidan yang terkumpul. Atau bisa juga bapaknya itu dulu belajar ilmu sesuatu, ilmu hikmah dan sebagainya, yang pakai kodam-kodam begitu. Kemudian ketika itu nggak diamalkan, biasanya setannya marah. Saya kok nggak disembah lagi, bikin penyakit. Banyak sekali orang-orang tua yang awal mudanya dulu punya ilmu sakti ya, sekali pukul orang jatuh dan segala macam. Begitu udah tidak dipakai atau kembali kepada tauhid, sudah kembali kepada sunnah, biasanya marah itu setannya. Kurang ajar, saya kok nggak disembah lagi. Karena syarat-syaratnya antara lain dulu sholat wajib tidak boleh tinggalkan, tidak boleh zina, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi semuanya bukan lillah, li syaitan tadi. Maka ketika hati kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, marah itu iblis, bikin penyakit. Sakit mah akut, di endoskopi, di koloskopi nggak kelihatan apa-apa. Ternyata ketika dipegang, iblis yang dulu pas ngisi-ngisinya dikasih air putih dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada lagi yang bertanya? Silakan, mic-nya. Mata bisa Ibu? Ya, nanti diambilkan kiriman dan dicek apakah ada non mediknya enggak. Ya. Gimana? Ya. Kok kurang jelas Ibu? Suaranya agak di. Ya, setelah ada apa? Anemia. Oh, anemia. Insya Allah dengan hijamah yang benar itu HB5 saja jadi 10 setelah ditreatment. Karena yang diambil adalah bukan darah,
Ingat, hijamah itu yang dikeluarkan bukan darah tapi oksidan. Sehingga salah besar ketika orang berpikir keluarkan darah. Karena ketika kita teliti, yang keluar itu tidak ada unsur darah. Yang keluar itu hanya histamin sama serotonin. Oksigen saja nggak ada. Maka misalkan sehari ada 60 orang pun kecium bau darah pun tidak ada. Lalat hijau pun nggak ada yang datang. Nyamuk pun nggak ada. Karena bukan darah. Bahkan orang yang saya katakan tadi HB-nya 5 itu bisa naik menjadi 10 tanpa ditransfusi. Terus bagaimana? Ternyata HB rendah itu karena produktivitas hemoglobinnya tidak berfungsi. Di mana? Di tulang ekor belakang, di tulang belakang, di backbone. Maka ketika diambil di situ, oksidan yang menekan tulang belakang itu sehingga tidak produksi hemoglobin diambil, maka dia akan produksi lagi hemoglobin, maka HB-nya naik. Di sini kita akan lihatkan medical record ya, orang yang gagal ginjal. Ada nggak? Ya, gagal ginjal. Nah ini kita dalam treatment selalu ada medical record. Artinya kesembuhan tidak overclaim, sembuh tidak, tapi kesembuhan dibuktikan oleh alat-alat kedokteran modern. Ini ada yang namanya Pak Darno. Dia cek lab terakhir tanggal 5 Maret 2013 dengan kondisi kreatinin 24,9, ureumnya 193,1, HB-nya 6. Cuci darah seminggu 2 kali sudah berjalan 5 tahun. Tidak bisa kencing selama 1 tahun. Datang dalam kondisi cipapah karena keseimbangan sudah nggak ada. Aroma badannya sudah nggak enak, kayak toilet tidak pernah disiram. Itu badannya hitam. Kemudian tanggal 23 Maret 2013 datang yang pertama untuk kita treatment. Begitu kita treatment selesai, dia merasa nyaman, tanya, bagaimana saya 3 hari lagi harus cek darah, harus cuci darah. Saya cuma bilang, kalau enak tidak perlu cuci darah, kalau tidak enak harus cuci darah. Nah kemudian tanggal 1 April 2013 itu datang yang kedua. Datang yang kedua pas saya di depan rumah ya, dia datang itu saya sudah lupa. Dia cuma ngomong, Assalamualaikum, saya Darno. Oh silahkan Pak. Begitu masuk ruang terapi buka baju, lu kok dilakban kenapa Pak? Lu saya kemarin yang cuci darah. Yang mana saya bilang? Itu yang diantar 2 orang. Lalu Bapak sekarang sendiri, naik apa? Naik kendaraan sendiri. Lu kok bisa Pak? Nah kata Ustadz, kalau enak nggak perlu cuci darah, kalau tidak enak harus cuci darah. Saya kemarin merasa enak, saya penasaran kok enak, saya cek darah. Kata dokternya tidak perlu lagi cuci darah, ini ditutup. Bawa labnya nggak Pak? Oh bawa. Mana Pak labnya? Ini labnya di bawah ini. Kreatinin yang 24,9 menjadi 1,7. Kemudian ini tanggal 26 Maret labnya. Treatment tanggal 23 Maret 2013. 3 hari setelah treatment dia cek darah, ternyata kreatinin 24,9 menjadi 1,7. Ureum yang 193, sekian menjadi 65,4, mendekati normal. Ini bikin shock profesornya ini. Kok sembuh gitu ya. Kemudian pipisnya yang selama ini tidak bisa pipis, hari itu katanya setelah terapi besoknya sehari 15 kali. Kayak rontok gitu. Subhanallah, Allah Akbar. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah adalah benar. Tapi dengan catatan dipelajari dengan benar. Tidak hanya sekedar pokoknya sunnah. Maka tentunya ketika kita orang Islam akan semakin yakin akan risalah keislaman itu
Kalau orang non muslim tentunya dia akan merubah mindsetnya yang selama ini dianggapnya teroris, ternyata Islam adalah rahmatan alamin. Yes. Oh, Mas, boleh silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sakit, hidung saya itu tersumbat. Ya. Kemudian ada teman yang mengambilkan suruh minum habatus sauda. Iya. Tapi merek habatus sauda itu bukan habatus sauda syifa. Begitu saya konsumsi itu berapa lama, 1 botol itu habis. Kok hidung saya ketika jam 4 dan 3 sore itu masih nggak bisa bernafas gitu ya. Berserat terus. Nah, kemudian pada saat bangun tidur pun pinggang seluruh pinggang saya dari depan sampai belakang itu sakit sekali. Apa yang ada efek dari minum habatus sauda itu atau memang ada treatment yang harus saya lakukan? Baik, jadi apapun kan harus dengan ilmu. Habatus sauda mungkin Ustadz Abu Muhammad itu ya, yang ahli di bidang herbal. Tapi yang jelas habatus sauda sifatnya kan panas. Maka ketika berlebihan pun akan membuat dampak yang tidak baik. Maka harus ada secara benar, takarannya harus benar. Kemudian lain dengan hijamah. Kalau hijamah kan semua penyakit, karena sifatnya mengambil sesuatu. Orang hidungnya tersumbat itu karena ada disharmoni, disfungsi daripada saraf-saraf di daerah hidung. Maka ketika diambil di daerah hidung, peredaran darah normal langsung plong, itu spontan. Maka insya Allah nanti coba di hijamah. Adapun dampak dari habatus sauda begini, wallahu a'lam bishawab saja ahli. Sudah jam 6 ternyata. Ya. Silakan. Saya menanyakan penyakit disebabkan medis, sihir sama dari dosa itu. Dosa dari apa maksudnya? Ya, dari melakukan kesalahan, kedua mati sehingga menjadi bersalah. Dan karena dosa dan penyembuhan dari bapak dari medis itu menggunakan oksidan. Ya. Oksidan itu sejenis satu radikal bebas. Ya. Jadi racun dalam tubuh, dan ini ada disebut drainase juga. Agak itu bahasa sipil kalau salah ya. Nah ini terapi menggunakan pengaliran racun radikal bebas. Ya. Itu radikal bebas bisa terpisah atau bergabung sama cairan itu sendiri. Mungkin dengan kalau di atas mungkin dengan disedot ya. Itu kalau dia bercampur itu kan menggunakan satu reaksi kimia. Nah ini tolong jelaskan tentang ini Pak. Baik. Bapak cerdas sekali. Memang itu bahasa sipil, Pak. ODT itu drainase itu kan bahasa teknik sipil. Dan setelah kita telaah, itu memang beda tempat, Pak. Beda tempat antara darah dengan oksidan, sehingga berat jenisnya mungkin berbeda. Berat jenisnya beda. Maka persis kata Nabi, bekam itu dilakukan ketika darah aktif. Sampai secara definisi mengatakan hina ma yakhlud dam fala budda an takhruj. Ketika darahmu aktif harus kamu keluarkan. Kalau mindset kita itu mengambil darah, tentunya itu sangat berbahaya. Orang bisa anemia karena darah lagi aktif-aktifnya. Maka karena mindsetnya darah rata-rata pembekam, ketika mau bekam harus puasa. Nah ini kan kebolak-balik gak karuan. Nah sementara ketika yang diambil itu oksidan atau radikal bebas itu betul-betul partikelnya secara dohir saja beda, tapi dengan catatan sangat tipis sekali. Maka ada latihannya itu, latihan menginsisinya. Ada di sini. Nah ini, Pak.
latihan menginsisinya, bagaimana mampu menaklukkan pisau yang sangat tajam itu pakai glove itu. Glove ditiup sebesar-besarnya, disayat dengan pisau bedah yang sangat tajam, ada bekas goresan tapi tidak boleh meledak. Karena kalau lebih sedikit saja dari itu, maka dia sampai arteri vena. Itu darah yang dibutuhkan tubuh, yang mengandung protein, kalori, magnesium, kalsium dan sebagainya. Dan simple. Itu seperti itu, Pak. Nah, secara empiris juga, ketika pembedahannya benar dan orang itu ada setannya dari golongan jin, maka dia akan ikut ketarik di darah yang di perifer, di pembuluh darah yang stagnan ini. Kita pernah men-treat seorang orang gila, sudah 20 tahun gila, sudah lari telanjang segala macam. Qadarullah itu nggak ada 10 menit kembali semula. Dan dia mengaku posisi di perut. Begitu diambil di perut, dia terima kasih, mengatakan 2 kalimat syahadat, keluar, dan orangnya itu langsung minta mandi dan tidak seperti orang nggak gila lagi. Ini jadi bukti-bukti apa yang disampaikan Rasulullah itu terbukti secara faktual. Tapi tentunya harus dipelajari secara komprehensif dengan waktu yang cukup. Bapak Ibu yang mengenal Allah, saya pun membuka pendidikan, ya, pendidikan untuk bagaimana men-spreading ilmu yang kita pelajari selama kurang lebih 8 tahun ini dengan 4 hal, yaitu ilmu yakin, hakul yakin. Kita membahas dari kaidah dari hadis Rasulullah. Kemudian ilmu yakin kita bedah case per case, ya, bagaimana hijab memberikan dampak sembuh terhadap penyakit-penyakit. Kemudian ainul yakin dengan cara mengobservasi real pasien. Jadi peserta melihat, mencatat pasien yang kita terapi. Kemudian kalau tidak paham nanti masuk klasikal, problem solving. Kemudian yang keempat adalah jismul yakin, mempraktikkan diri sendiri sehingga dia nyaman, bisa merasakan. Maka bagi yang ingin menyebarkan risalah Rasulullah, silahkan ikut bergabung sehingga memberi manfaat yang luas pada umat. Saya kira sudah jam 6 lebih. Oh, silakan. Ya. Pak Ustaz, gimana penyakit yang diakibatkan faktor genetis? Jadi mana orang sakit menurunkan kakak seperti diabetes, asma, dan seperti itu bagaimana? Baik, sebenarnya bahasa genetik itu kan tidak bukan penyakitnya, ya, tapi sifatnya, Pak. Ketika orang tua itu diabetes, biasanya anaknya pun diabetes. Kenapa? Karena sifatnya juga ikut bapaknya. Seperti hobinya manis, otomatis. Karena diabetes sendiri tidak serta-merta keturunan, karena pola hidup. Tapi pola hidup orang tua yang diabetes, anaknya pun biasanya juga seperti itu. Dan saya katakan lagi bahwa bagaimana logikanya hijamah ini memberikan dampak sembuh terhadap diabetes. Nah, di dalam penelitian bahwa organ tubuh kita itu butuh nutrisi, Pak, butuh asupan nutrisi. Nah, suplai nutrisi ke organ tubuh kita itu melalui saraf permukaan kulit. Maka ketika di permukaan kulit patologi organ tersebut ketutup oleh namanya oksidan, otomatis suplai nutrisinya mandek, berhenti. Maka ketika itu pankreas, maka pankreasnya mengkeret ataupun dia rusak, aus, sehingga tidak mampu memproduksi insulin. Jadilah gula darah. Nah, begitu diambil oksidan yang tertimbun di patologi pankreas itu, diambil oksidannya, ada nutrisi lagi di pankreas, maka pankreas bisa ada regenerasi sel lagi, dia produksi insulin, maka diabetesnya normal. Sebabnya, Pak. Kalau Asma pun sama, Pak. Asma itu juga hampir sama dengan AMPT-nya atau bahasa kita motor pain terapinya, sama dengan jantung.
Jadi kita ada orang yang asma sudah 35 tahun. Jadi pas datang ke tempat kita itu orang Tulang Bawang, daerah Lampung saat itu. Dia kenal dunia dan saat itu kenal yang namanya inhaler karena dia asma akut. Sampai kita datang ke tempat kita treatment, sebulan setelah itu telepon. Ada apa Pak? Saya mau mengucapkan terima kasih saja. Karena setelah dari Bapak saya makan es, saya lari pagi-pagi, nggak ada apa-apa lagi, dan inhaler sudah saya lepas sejak saat itu. One treatment Pak sekali. Kenapa? Sebabnya di sini ada timbulan oksidan, sehingga saraf-saraf yang tertekan di situ kebuka, normal lagi. Jadi semua penyakit itu sebabnya adalah timbulan oksidan. Adapun nama penyakit itu adalah hasil sebuah riset. Ketika di hidung sinusitis, polip, nasofaring ke sini, tiroid, amandel, kemudian ada kelenjar getah bening ke daerah reproduksi laki-laki, jadi prostat, jadi radang kemih dan segala macam. Istilahnya macam-macam, tapi sebabnya sama, yaitu oksidan. Maka persis kata Nabi, hisapan bekam menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati kalau yang dihisap adalah oksidan atau radikal bebas, bukan darah. Kalau darah, mending donor darah, manfaat buat orang. Dan dengan yang benar adalah tidak boleh dengan cara dicucuk, tapi diinsisi, dan butuh waktu belajar yang cukup, tidak boleh sehari 2 hari saja. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, dan kalau ada yang pengen lebih melihat, ada buku, bisa dilihat-lihat, ada buku ya. Kita tutup dengan doa kafaratus. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah